merupakan modal utama kemajuan sebuah bangsa. Di tangan para generasi muda inilah terletak kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar. Kesempatan memperoleh pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam hal ini, negara memiliki tugas mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat 2 yang menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya pasal 31 ayat 3 bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Salah satu faktor keberhasilan program pendidikan adalah pemerataan dan keterbukaan terhadap akses pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terluar, terdepan, atau daerah 3T. Daerah 3T memiliki beberapa permasalahan penyelenggaraan pendidikan, seperti ketersediaan tenaga pendidik, distribusi tenaga pendidik yang tidak seimbang, kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, serta sebaran sumber daya manusia berpendidikan tinggi yang belum merata. Pendidikan di daerah 3T berperan penting dalam pembentukan karakter manusia Indonesia yang berkualitas di masa depan. Karena itu pembangunan manusia sangatlah diperlukan, salah satunya melalui investasi pada bidang pendidikan. Umumnya daerah 3T memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah, seperti yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, indeks pembangunan manusia atau IPM pada daerah 3T untuk tahun 2015 di Provinsi Papua sebesar 57,25, Papua Barat sebesar 61,73, Nusa Tenggara Timur sebesar 62,67, Sulawesi Barat sebesar 62,96 dan Nusa Tenggara Barat sebesar 65,19. Kelimanya menduduki 5 provinsi IPM terendah. Sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal ini, kebutuhan dan pemerataan SDM berpendidikan tinggi sangatlah dibutuhkan demi pembangunan di daerah 3T. Sebagai upaya percepatan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat dan di daerah 3T lainnya, pemerintah melalui 3 kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2012 lalu, bekerja sama mengeluarkan kebijakan beasiswa afirmasi untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan perlakuan khusus. Afirmasi itu kan suatu program yang kita yakini benar untuk katakanlah meningkatkan bisa mutu pendidikan, kesempatan untuk studi. Nah ini kalau kita tidak memakai program afirmasi, anak-anak kita ini tidak dapat kesempatan untuk studi. Sehingga kita sediakan secara khusus afirmasi. Tapi dengan seleksi akademik yang baik juga begitu, karena agar mereka bisa berhasil. Jadi dari daerah Papua dan Papua Barat, kemudian juga dari daerah tadi tertinggal. Terdapat 2 program beasiswa afirmasi pendidikan, yaitu beasiswa afirmasi pendidikan sekolah menengah atau ADEM dan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK. Untuk seleksi akademik, biasanya sekolah asal calon penerima afirmasi pendidikan memberikan rekomendasi dan mengirimkan laporan nilai rata-rata kandidat penerima beasiswa afirmasi pendidikan melalui nilai rata-rata rapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Setelah itu, Dinas Pendidikan Kabupaten menyaring melalui nilai tertinggi dan memilih siswa yang terpilih untuk mengikuti seleksi akhir, yakni tes tertulis di Dinas Pendidikan. Untuk penerima beasiswa afirmasi pendidikan menengah, siswa dikirim untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengahnya di Pulau Jawa dan Bali. Sedangkan untuk beasiswa penerima afirmasi pendidikan tinggi, penerima beasiswa dikirim untuk melanjutkan pendidikan tinggi se-Indonesia. Untuk afirmasi pendidikan menengah, pemerintah kini memberikan kuota sebanyak 500 beasiswa penuh pendidikan untuk siswa Papua, Papua Barat, dan daerah 3T lainnya.
Sedangkan untuk afirmasi pendidikan tinggi, pemerintah juga memberikan beasiswa penuh terhadap 500 siswa Papua dan Papua Barat dan 500 beasiswa untuk siswa daerah 3T. Beasiswa yang didapatkan para peserta afirmasi pendidikan ini bukan hanya berupa biaya pendidikan, melainkan juga biaya kehidupan selama pendidikan di daerah terpilih. Tergantung kotanya, jadi berkisar antara 11,3 juta sampai 12 juta. Jadi kita menggunakan indeks kemahalan untuk masing-masing kota. Kemudian penggunaan dana tersebut untuk pembelajaran, jadi keperluan mereka untuk belajar. Kemudian biaya hidup, termasuk untuk pembelajaran itu termasuk apabila mereka memerlukan tambahan jam belajar. Dana tersebut digunakan peserta afirmasi untuk per semester atau tiap 6 bulan. Manisnya program afirmasi pendidikan ini disambut baik oleh peserta yang ditandai dengan meningkatnya peminat afirmasi pendidikan. Di tahun 2012, pelamar afirmasi pendidikan tercatat sekitar 1.000 orang. Sedangkan di tahun 2015, jumlah pelamar afirmasi tercatat 3 kali dari kuota penerima afirmasi, yakni 3.000 orang pelamar. Ini banyak sekali peminatnya, tapi karena di kuotanya sedikit, jadi ya banyak orang mengeluh. Kenapa harus sedikit? Kami padahal ini peminatnya banyak. Nah, itu. Jadi kami pernah sampaikan kepada mereka di Jakarta harus ya 2-3 tahun ke depan harus tambah. Tercatat sejak tahun 2012 hingga 2016, sebanyak 2.810 siswa Papua yang menerima beasiswa afirmasi pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekitar 150 siswa di antaranya berada di Provinsi Banten untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM bagi siswa di Provinsi Papua dan Papua Barat dan di daerah 3T merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk menerima layanan pendidikan menengah yang berkualitas dalam akulturasi keragaman budaya di Indonesia. Tercatat sejak tahun 2013 telah ada sekitar 1.428 siswa afirmasi pendidikan Papua dan Papua Barat yang telah dikirim ke Provinsi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah. Seperti di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Cilegon, Provinsi Banten. Di sini siswa-siswi penerima beasiswa afirmasi mengenyam pendidikan. Kita putrinya 8, putranya 1, karena memang kebetulan barangkali cocoknya untuk putri itu karena kita jurusannya ada tata busana, tata boga, dan pariwisata gitu. Jadi yang laki-laki juga kebetulan ke pariwisata dan yang baru dibuka ini akuntansi nih. Lebih ke dunia perempuan di sini dan bukan hanya dari Papua aja yang lebih banyak perempuan. Secara umum, secara keseluruhan perempuan lebih banyak daripada laki-laki di sini. Salah satu penerima beasiswa afirmasi ini adalah Rahel Hilary Mercy. Siswi asal Kabupaten Raja Ampat ini sedang menikmati manisnya masa pendidikan. Rahel duduk di kelas 11, Sekolah Menengah SMK Negeri 1 Cilegon, Provinsi Banten, dan memilih jurusan pariwisata dengan tujuan dapat membangun pariwisata Raja Ampat sebagai tujuan destinasi pariwisata dunia kelak. Saya kan anak afirmasi, terus dari Kabupaten Raja Ampat, jadi sengaja ambil pariwisata supaya kembangkan pariwisata di Raja Ampat lagi. Jurusan pariwisata merupakan jurusan pilihan dengan peminatan tinggi bagi penerima beasiswa afirmasi. Seperti para penerima program afirmasi di Sekolah Menengah Kejuruan 3 Cilegon ini. Selain Rahel, jurusan pariwisata juga menjadi pilihan AP Prasundese, siswa asal Papua Barat, Kabupaten Teluk Wondama. Karena anak-anak ini menyadari potensi pariwisata di tanah kelahiran mereka di masa mendatang. Ya, pertama-tama saya milihnya ini teknik bangunan.
ternyata di sini nggak ada. Nggak adanya patisserie, tata busana, dan pariwisata. Ada akuntansi, tapi saya milih pariwisata. Ternyata masuk, ngajar-ngajar beberapa hari, saya suka pariwisata. Di wilayah tujuan program afirmasi, Rahel maupun penerima program beasiswa afirmasi lainnya juga mendapat banyak pengalaman baru lainnya. Salah satunya bertambahnya teman-teman baru. Mereka gampang banget bergaul dengan kita. Ya gimana kitanya sih bergaul dengan mereka, satu hati kalau udah Papua mah. Jadi mereka juga kayaknya udah enak di sini. Anak Papua baik-baik, dia pintar bergaul dan mempunyai solidaritas yang tinggi. Selain mendapatkan beasiswa penuh hingga lulus sekolah menengah, siswa afirmasi secara otomatis dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri dan melanjutkan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi. Untuk tahun ini disediakan 1.500. Jadi ada 500 dari program ADEM namanya. ADEM itu afirmasi pendidikan menengah. Jadi ini program ini yang 500 orang itu diberikan kepada anak-anak Papua yang sejak SMA. Jadi mereka lulus SMP, kemudian disekolahkan di Jawa dan di Bali. Nah, setelah selesai mereka pendidikan sekolah menengah atas, ini sekitar 500 orang disalurkan ke berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Iya kan? Nah, kemudian kalau yang adik Papua itu adalah diseleksi dari SMA. Selain afirmasi pendidikan menengah, program beasiswa juga diperuntukkan bagi pendidikan di perguruan tinggi. Tidak seperti afirmasi pendidikan menengah yang hanya berlokasi di Pulau Jawa dan Bali. Afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK menawarkan lebih banyak pilihan, yakni 48 perguruan tinggi negeri dan 22 politeknik negeri di Indonesia. Selama ini sistem penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri adalah melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN dan jalur mandiri. SNMPTN yang didasarkan pada prestasi akademik melalui rapor siswa disadari memiliki keragaman mutu sangat tinggi. Hal ini menjadi permasalahan bagi beberapa daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Atas pertimbangan permasalahan tersebut, maka beberapa daerah memerlukan program afirmasi yang terintegrasi secara nasional dan melibatkan perguruan tinggi nasional. Jadi afirmasi itu ditujukan secara khusus untuk melihat potensi-potensi di berbagai tempat agar mereka bisa berhasil untuk studi di perguruan tinggi dan akhirnya tentu akan banyak manfaat yang diperoleh. Tahun 2012, peserta afirmasi pendidikan tinggi Papua berjumlah 569 orang. Dengan jumlah perguruan tinggi negeri atau PTN yang dituju sebanyak 32. Kini alokasi kuota program ADIK 2016 ditambah menjadi 1.500, yang terdiri dari 500 orang afirmasi pendidikan tinggi Papua dan Papua Barat, 400 orang berasal dari afirmasi pendidikan menengah, dan 600 orang afirmasi pendidikan tinggi daerah 3T. Afirmasi, yes! Berdasarkan data dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2016, terdapat sekitar 3.000 orang yang berasal dari Papua, Papua Barat, dan daerah 3T yang mengikuti seleksi untuk mendapatkan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi dengan pilihan perguruan tinggi terbanyak yakni Universitas Gadjah Mada di daerah istimewa Yogyakarta dan pilihan kedua Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, serta Universitas Hasanuddin Makassar sebagai pilihan ketiga tertinggi. Diikuti selanjutnya oleh Institut Teknologi Bandung dan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Untuk mempermudah mereka dalam menentukan
menentukan pilihan. Di perguruan tinggi kita juga melakukan psikotes, jadi kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk melaksanakan psikotes, dan itu menjadi masukan bagi siswa-siswa tersebut. Sebetulnya mereka punya kompetensi di mana, sehingga mereka harusnya bisa menyesuaikan, menentukan jurusan di perguruan tinggi sesuai dengan kemampuannya mereka. Salah satu perguruan tinggi negeri yang juga menjadi pilihan favorit siswa asal Papua, yakni Institut Teknologi Bandung, dengan sebagian besarnya merupakan jurusan teknik. Seperti Hans Julian Schiller Makabori, mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi asal Jayapura, Provinsi Papua ini. Terpilih dari 20 orang se-Kabupaten Jayapura untuk dapat menjadi mahasiswa ITB dengan nilai rapor rata-rata 7,6. Hans saat ini tengah menikmati menjadi seorang mahasiswa semester 3 di ITB, yang merupakan perguruan tinggi peringkat pertama di Indonesia. Kan itu ada empat jurusan, metalurgi, perminyakan, geofisika, dan juga pertambangan. Tapi yang aku tertarik itu ke pertambangan, jadi pertambangan. Kenapa milihnya pertambangan? Karena pengen balik ke Papua, bangun Papua. Selain ITB, masih berlokasi di Kota Bandung, yakni Universitas Pendidikan Indonesia tercatat memiliki lebih dari 20 mahasiswa dan mahasiswi afirmasi pendidikan tinggi asal Papua dan Papua Barat. Dididik sebagai calon guru atau pengajar pada umumnya, siswa asal Papua ini mempunyai cita-cita luhur untuk kembali ke Papua dan Papua Barat guna mencerdaskan siswa Papua lainnya. Sekarang itu paling banyak di UPI Administrasi Pendidikan, ya, paling banyak. Berapa orang yang administrasi pendidikan? 7 ya, 7 orang administrasi pendidikan. Ini bagus sekali nanti kalau mereka pulang jadi untuk memperbaiki pendidikan. Semangat menuntut ilmu di perguruan tinggi pilihan ditunjukkan oleh penerima program afirmasi ini. Seperti Nando Kobak, mahasiswa senior semester 7 asal Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, yang memilih jurusan administrasi pendidikan. Nando terpilih dari 200 orang pelamar se-kabupaten untuk dapat menimba ilmu di salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Sebagai upaya yang saya lakukan adalah saya mendekatkan diri ke teman-teman, menanyakan misalnya mata kuliah dan tugas yang saya bingung, saya sempat tanyakan juga ke teman-teman. Kemudian teman-teman melengkapi kekurangan saya. Kemudian juga membuka diri kepada dosennya. Misalnya mata kuliah yang saya belum bisa mengerti, saya tanyakan juga. Kemudian memberanikan diri ketika dosen dikasih tugas, terutama tugas presentasi, saya juga memberanikan diri untuk mempresentasikan mata kuliah. Meris Dewindeai, mahasiswi jurusan kewarganegaraan asal Yapen, Provinsi Papua, yang terpilih dari 200 orang pelamar se-kabupatennya untuk dapat menimba ilmu di salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Pendidikan afirmasi ini diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pemerataan pendidikan dan percepatan pembangunan dapat segera terlaksana. Kita sangat bersyukur karena adanya afirmasi ini bisa ada untuk kita anak asli Papua bisa belajar untuk menempuh ilmu yang baru, ilmu yang lebih lagi dalam untuk kita bisa pulang bangun Papua dengan baik kayak begitu. Kehadiran para mahasiswa penerima beasiswa afirmasi ini diterima dengan senang hati oleh mahasiswa lainnya. Kehadiran penerima beasiswa afirmasi asal Papua ini juga memberikan makna tersendiri. Banyak hal positif yang dipelajari dari mahasiswa asal Papua ini. Baik-baik sih, orangnya baik banget, soalnya kan memang toleransi mereka juga tinggi kan. Terus mereka nyalurin seni dan budaya mereka tuh ke saya yang bukan orang Papua itu banyak banget. Jadi pengetahuan saya tentang Papua, Indonesia bagian timur tuh menambah kayak gitu. Dengan adanya afirmasi pendidikan bagi siswa asal Papua dan Papua Barat,
terbukti mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kini anak-anak Papua tidak ragu untuk memiliki cita-cita tinggi dan bersaing dengan putra-putri daerah lainnya di Indonesia. Sehingga pemerataan pendidikan dan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat dapat segera terlaksana. Sebelum adik itu orang Papua masuk ke kedokteran itu mungkin 10. Atau sekolah ya sains itu orang Papua mungkin sedikit. Mungkin bisa kurang dari ya 10 sampai 20 bulan. Tapi setelah adik dan adem ini banyak perubahan. Maksudnya adik-adik kami yang hebat-hebat itu hampir seluruh perguruan tinggi ada. Rasanya bahagia. Karena pas dari kabupaten kita ada kirim 20 orang dari kabupaten dan saya sendiri dapat di UPI, senangnya karena udah dapat beasiswa, tanggungnya semua istimewa dari DIKT.